Kasus dugaan korupsi Bumdes Berjo, Kejari takut dipraperadilankan. Kusumo, aneh dan lucu. Kasus dugaan korupsi Bumdes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, mulai menapak pada babak baru. Kejaksaan Negeri atau Kejari Karanganyar sudah mengantongi nama tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara diperkirakan mencapai 1,1 miliar rupiah. Namun, pernyataan dari Kasih Pidana Khusus Kejari Karanganyar, Tubagus Gilang Hidayatullah kepada wartawan pada Rabu tanggal 31 Agustus lalu menyimpan keanehan dalam penegakan hukum, utamanya kasus tindak pidana korupsi. Tubagus sempat mengaku, bahwa penyidikan yang dikerjakan harus ekstra hati-hati. Kejari Karanganyar tidak ingin pengungkapan kasus asal-asalan yang bisa berakibat pada gugatan pra-peradilan. Hal itu mendapat kritikan keras dari Ketua Umum Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia atau LAPAN RI Jawa Tengah, Dr. BRM Kusumo Putro SH, MH. Menurutnya, jika jaksa takut dipraperadilan oleh tersangka, maka tidak akan ada penetapan tersangka. Pernyataan itu dianggap lucu dan tidak sesuai dengan marwah penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Seharusnya, Kejari tidak perlu khawatir akan dipraperadilan, karena kasus ini sudah terang benderang. Sehingga, kekhawatiran karena takut dipraperadilan lantaran salah menetapkan tersangka perlu ditepis. Saat ini, publik ingin tahu siapa tersangka dari kasus dugaan korupsi Bumdes Berjo. Kusumo mengibaratkan, penyelesaian kasus dugaan korupsi Bumdes yang ditangani Kejari Karanganyar ini berjalan lambat seperti keong. Pasalnya, hingga 9 bulan belum diumumkan siapa tersangkanya. Seperti diketahui, Kejari Karanganyar segera menetapkan tersangka kasus korupsi Bumdes Berjo. Penetapan tersangka tinggal menunggu hasil pemeriksaan akhir dari saksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Karanganyar. Pemeriksaan saksi dari pihak Dispermades dilakukan pada Rabu ini. Kemudian untuk inspektorat dijadwalkan pada Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Perlu diingat, ketika Kejaksaan Negeri Karanganyar mengatakan bahwa dalam kasus ini harus hati-hati, oke, saya sepakat dalam penyelesaian kasus ini harus hati-hati, saya sepakat. Tetapi dengan mengatakan bahwa takut dipraperadilan, ini menjadi aneh. Kenapa saya bilang menjadi aneh? Karena kasus ini kasus yang jelas-jelas semua sudah terang benderang. Alat buktinya lengkap, saksi sudah diperiksa semua, dan sekarang tingkat kerugian negara sudah ditemukan, dan perlu kami sampaikan bahwa LAPAN RI mengatakan bahwa kerugian negara lebih dari 1,5 miliar. 1,5 miliar. Tidak 1,1 kan hasil pemeriksaan inspektorat, tapi LAPAN RI menyampaikan bahwa kemungkinan kerugian menduga lebih 1,5 lebih, sampai 1,5. Oleh karena itu, sangat disayangkan sekali sebagai lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Karanganyar, Karanganyar menyampaikan bahwa takut dipraperadilan apabila nanti dalam proses dalam pemeriksaan atau dalam proses menetapkan tersangka itu nanti tidak hati-hati. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa hati-hati boleh saja, tapi lihat kasusnya terlebih dahulu, gitu maksudnya. Lihat kasusnya lebih dahulu. Kalau itu kasusnya memang belum alat buktinya memang belum alat buktinya memang belum ada, saksi-saksi belum selesai pemeriksaannya, atau kemungkinan ada hal-hal yang kira-kira memang belum memenuhi alat buktinya belum lengkap, itu boleh mengatakan seperti itu. Kasus Berjo ini berbeda, alat buktinya lengkap, saksi sudah habis diperiksa semua, tinggal 1 orang. Kemarin terakhir hari Rabu memeriksa inspektorat untuk melengkapi berkas, ya, pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas. Lalu yang kedua sekarang Pak Permades kan ini baru sakit sehingga belum bisa diperiksa. Nah, kerugian negara sudah ada, sehingga kasus ini terang benderang. Harus dibedakan dong dengan kasus-kasus yang gelap.
yang mungkin alat buktinya belum tidak memenuhi alat buktinya belum lengkap, atau mungkin saksi-saksinya juga masih dicari, dan pemeriksaan saksinya mungkin belum selesai semua gitu ya. Berjo ini berbeda. Ini kasusnya terang benderang. Jadi ketika jaksa mengatakan bahwa takut di pra-peradilan, justru saya bertanya-tanya, ada apa? Yang digunakan untuk anggaran bantuan hukum yang nilainya 790